gara-gara PMK 15 nih gitu ya. Ini jangka waktunya dipres jadi cuma 5 hari, pusing 7 keliling gitu kan untuk mempersiapkan data. SOP inilah yang sebagai kunci. Masih banyak perusahaan yang SOP-nya tuh sebenarnya belum audit ready. Apa hubungannya SOP dengan pemeriksaan pajak? Hai, balik lagi di Diajak Diskusi Asik dan Bijak bareng Advisor Tax Prime. Saya Sofa dan rekan saya Mas Panji yang dari tadi nih cerita terus terkait PMK 15 tahun 2025. Bagaimana sih Mas Panji ceritanya? Iya nih Teh Sofa, jadi semenjak adanya PMK 15 tahun 2025, pemeriksaan pajak ini waktunya jadi lebih singkat ya. Kemudian dengan waktu yang singkat ini, wajib pajak itu dalam menyajikan data atas permintaan data tersebut menjadi jangka waktunya lebih singkat juga. Nah, jadi banyak wajib pajak yang nggak siap nih Teh. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas nih bagaimana cara-cara antisipasi untuk wajib pajak agar lebih siap lagi dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Wah, kelabakan juga ya. Baik, kita langsung saja meminta pencerahan dari advisor Tax Prime. Di sini sudah ada Pak Aris, Bu Heni, dan Bu Penny. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Baik, untuk pertama Ibu Heni, Ibu mungkin bisa dijelaskan penjelasan singkat terkait PMK 15 tahun 2025 ini, Bu. Terkait PMK 15 tahun 2025. Kenapa sih PMK ini kemudian diterbitkan gitu kan ya. Jadi PMK ini sebenarnya adalah mengganti PMK yang lama, yaitu PMK 17 tahun 2013. Nah, kenapa harus diganti gitu kan ya. Nah, ini ada 3 hal yang menyebabkan timbulnya PMK 15 tahun 2025 ini. Pertama, itu untuk memberikan kepastian hukum terkait pemeriksaan pajak. Karena kan sebelum PMK 15 ini terbit, itu tentang pemeriksaan pajak itu diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah, termasuk juga pemeriksaan PBB. Jadi disimplifikasi menjadi satu peraturan gitu. Jadi PMK 15 ini komprehensif sifatnya. Terus yang kedua, bahwa ini untuk menyesuaikan terbitnya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga, ya peraturan sebelumnya itu belum menampung penyesuaian-penyesuaian tersebut. Makanya peraturan yang lama diganti dengan PMK 15 tahun 2025. Dan kemudian juga PMK 15 ini sebenarnya sejalan ya dengan SEMA nomor 2 tahun 2024 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Jadi di dalam SEMA itu disebutkan gitu kan ya, di pasal 10-nya disebutkan kalau dokumen yang pada saat pemeriksaan itu tidak di-provide oleh wajib pajak, maka tidak dapat dipertimbangkan dalam pengadilan ataupun di Mahkamah Agung. Seperti itu Mas Panji dan Teh Sofa. Kemudian juga kalau kita lihat lagi ya, untuk PMK 15 ini sebenarnya kan sudah pernah dibahas ya di podcast sebelumnya. Cuma pada podcast kali ini saya ingin menekankan urgensi terkait tadi jangka waktu. Jadi kita fokusnya di jangka waktu saja ya gitu kan ya. Nah, di jangka waktu ini kan jadi singkat tadi kata Mas Panji. Tadinya kita punya waktu 10 hari, Mas Panji, Teh Sofa gitu ya. Kita punya waktu 10 hari yaitu 7 hari untuk menanggapi, lalu kita bisa minta tambahan untuk perpanjangan tanggapan penyampaian tanggapan SPHP tambah 3 hari jadi 10 hari. Nah, gara-gara PMK 15 nih gitu ya. Ini jangka waktunya dipres jadi cuma 5 hari. Berarti kan kita kehilangan 5 hari ya dari peraturan sebelumnya gitu. Nah, karena itu juga terkait dengan penyediaan data nih. Penyediaan data kan kita harus sedia data itu 1 bulan. Nah, 1 bulan itu terdiri dari terbitnya permintaan buku catatan dan dokumen yang pertama itu 7 hari. Lalu kemudian nanti kalau misalnya nggak direspon, itu akan ada SP1 dan SP2 gitu kan. Jadi jangka waktunya 1 bulan. Nah, jadi kan kalau misalnya perusahaan nggak siap nih untuk menghadapi pemeriksaan, itu bisa kelabakan tadi yang Mas Panji bilang.
gitu kan, pusing 7 keliling gitu kan untuk mempersiapkan data. Karena kan data yang mendukung argumentasi itu yang nanti yang akan bisa membatalkan koreksi. Seperti itu. Oleh karena itu, mindset wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan itu harus sudah berubah loh, Mas Panji. Jadi, kita harus melakukan mitigasi resiko. Ibaratnya nih, kata pepatah ya, sedia payung sebelum hujan, gitu. Jangan hujannya sudah datang, payungnya kita nggak punya. Akhirnya jadi masuk angin gara-gara hujanan, ya kan? Iya, betul. Iya. Benar, memang jadi terkait dengan permintaan data atau dokumen ini menjadi hal yang krusial ya Bu ya dalam pemeriksaan pajak. Nah, terus kemudian nih Bu, kira-kira emang data apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk wajib pajak sampaikan saat pemeriksaan pajak nih Bu? Umumnya gitu, data apa saja sih? Kan kalau pemeriksaan pajak itu ya, ketika kita menyampaikan tanggapan, itu yang paling krusial adalah supporting dokumen, gitu kan. Nah, supporting dokumen itu adalah kunci utama supaya kita bisa buat pemeriksa bisa membatalkan koreksi, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi Mas Panji tanya, emang data apa aja sih Bu yang biasanya diminta sama pemeriksa? Jadi, saya selama mendampingi pemeriksaan ya itu, saya sebutnya data yang sering diminta sama pemeriksa itu kan formatnya tuh biasanya sama tuh. Saya sebut saja itu, permintaan buku catatan dan dokumen sapu jagat. Gitu. Kenapa disebut sapu jagat? Karena semuanya diminta, gitu kan ya. Jadi pemeriksa itu minta data perpajakan, data terkait akuntansi perusahaan. Nah, kemudian juga data basic perusahaan. Nah, kalau yang data basic tadi misalnya salah satunya itu akte pendirian, akte amandemennya, penunjukan pemegang saham, rapat direksi dan semuanya itu diminta. Terus juga ada company profile. Lalu kemudian kalau data-data akuntansi itu seperti GL, TB, auditor gitu kan ya. Itu data-data terkait akuntansi. Ya, jadi itu bayangkan kalau misalnya perusahaan harus narik yang GL transaksinya selama 1 tahun. Iya kalau datanya sedikit, kalau banyak. Nah, itu kan berarti kan harus di-preparation dengan baik kan? Gitu. Kemudian juga ada data-data perpajakan seperti SPT tahunan, SPT masa, dan yang biasanya jadi PR nih buat wajib pajak itu masalah ekualisasi. Nah, itu biasanya ekualisasi itu jadi momok buat setiap wajib pajak ketika akan dilakukan audit. Ekualisasi itu kan banyak ya, ada ekualisasi antara SPT PPN dengan PPh Badan, ada ekualisasi PPh Pasal 23 dengan objek-objek PPh Pasal 23, ada ekualisasi PPh Pasal 21. Jadi banyak ragamnya dan biasanya perusahaan tuh nggak siap gitu loh untuk menyediakan supporting dokumen ini. Gitu ya. Jadi menarik nih tips dari Ibu Heni selaku expert dari pemeriksaan pajak nih. Karena beliau juga dulu sering berkecimpung dalam pemeriksaan pajak. Terus juga tadi ada beliau ngasih pepatah ya, sedia payung sebelum hujan. Ini menarik banget nih pepatahnya nih. Jadi bagi WP ini emang udah harus audit ready ya. Karena nanti kalau payungnya nggak ada nih, hujannya bisa jadi dari koreksi pajak. Begitu kan tuh ya? Betul sekali Mas Panji. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Oke, sekarang saya mau tanya ke Pak Aris nih, Pak Aris. Pak Aris, mengapa perusahaan harus menyesuaikan diri dengan adanya PMK 15 tahun 2025 ini? Ya, terima kasih Teh Sofa. Jadi gini, mungkin kita melihat dulu dari pemahaman tentang pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan pajak itu apa sih? Pemeriksaan pajak itu kan sebenarnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak ya. Apa yang diuji? Yang diuji adalah catatan wajib pajak, yaitu laporan keuangan. Terus bagaimana cara mengujinya? Mengujinya itu kan mereka membandingkan antara yang laporan keuangan yang dilaporkan itu dengan bukti-bukti dokumen yang ada. Apakah itu telah sesuai atau tidak? Karena apa? Karena dampak dari laporan keuangan itu adalah dengan pajak yang terhutang dan yang harus dibayarnya itu, gitu. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Heni sebelumnya, di mana dengan terbitnya PMK 15 ini, otomatis
jangka waktu untuk pemenuhan kebutuhan permintaan dari pemeriksa pajak itu akan semakin sempit. Sedangkan perusahaan itu yang diperiksa itu tahun pajaknya adalah tahun pajak beberapa tahun ke belakang. Di mana mungkin data-data itu kalau memang tidak didokumentasikan dengan baik akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan tersebut. Karena tadi juga ada dijelaskan oleh Bu Heni, mungkin kalau kita bisa kelompokkan itu untuk data-data yang diminta apa aja sih, yaitu data transaksi, ada data dasar perusahaan yang tadi telah dijelasin, sama pengolahan data. Pengolahan data ini kan terkait data-data ekualisasi seperti itu. Terus dampaknya bagaimana nanti kalau kita tidak bisa memenuhi itu? Tadi kembali lagi ke PMK 15, itu dengan batas waktu maksimal 1 bulan, apabila wajib pajak tidak bisa memenuhi permintaan data yang diminta oleh pemeriksa pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan secara jabatan. Itu satu resikonya. Kedua, data-data yang tidak disampaikan tersebut tidak dapat dipertimbangkan apabila wajib pajak melakukan keberatan dan banding. Dan itu juga udah ada aturannya yang tadi telah disebutkan Bu Heni. Salah satunya ada surat edaran Mahkamah Agung. Itu menyebutkan ya data yang tidak disampaikan pada saat pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan pada saat banding. Terus risikonya apa? Risikonya itu adalah wajib pajak kalau ditetapkan secara jabatan, maka risiko pajak yang terhutang itu sangat besar. Makanya wajib pajak itu sebenarnya diharapkan dapat lebih mencurahkan juga perhatiannya terhadap administrasi keuangannya terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, karena itu risiko yang sangat besar sekali dalam wajib pajak berusaha. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti bukti yang diminta pada saat pemeriksaan namun tidak diserahkan pada saat pemeriksaan tidak akan dipertimbangkan pada proses keberatan, Betul. banding maupun peninjauan kembali ya Pak ya. Betul. Lalu Pak, apa hubungannya SOP dengan pemeriksaan pajak? Ya, oke. Tadi kita udah berbicara banyak tentang bagaimana dampak dari tidak dipenuhinya permintaan pemeriksa pajak terkait dengan data dan dokumen yang diminta. Yang kedua adalah pemeriksaan itu biasanya dilakukan untuk tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, data-data yang dimiliki oleh wajib pajak itu juga sangat banyak, ya kan? Nah, disinilah kuncinya supaya kita kan tujuan akhirnya adalah bisa menyampaikan data-data tersebut yang diminta dengan tepat waktu, sehingga terhindar dari risiko tersebut. Makanya di awal itu kita harus merencanakan dulu bagaimana nih mengadministrasikan dokumen-dokumen tersebut dengan baik. Tujuannya apa? Supaya pada saat pemeriksaan dilakukan, kita dapat memenuhi dengan cepat untuk permintaan dokumen tersebut. Atau kita menyebutnya itu sebagai audit ready data management, ya kan? Atau kalau saya menyebutnya itu tax audit friendly lah, gitu loh. Jadi ya kapanpun mau diperiksa silakan. Karena apa? Karena kita sudah siap. Nah, SOP inilah yang sebagai kunci. Karena untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang memiliki banyak divisi atau apalagi memiliki banyak cabang, hal ini tidak mudah kalau tanpa ditetapkan dulu SOP-nya, ya kan? Nanti setelah SOP itu terbentuk, sehingga jalannya alur untuk dokumentasi tersebut itu dapat berjalan dengan lancar dan efektif dan bisa secara konsisten, sehingga apa yang kita akan harapkan di ujungnya itu dapat bisa tercapai. Mungkin seperti itu gambarannya. Audit ready, SOP persiapan pemeriksaan pajak. Iya, betul. Silakan Mas Panji. Siap, terima kasih nih buat Teh Sofa. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa memang SOP ini sebagai pondasi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya ya. Justru itu dalam melaksanakan kegiatan operasional harus selaras juga nih dengan apabila terdapat kondisi di mana perusahaan masuk ke sesi pemeriksaan pajak nih. Mungkin saya mau tanya ke Ibu Penny nih. Menurut Ibu Penny, kan kebanyakan perusahaan memang sudah memiliki SOP ya Ibu Penny ya. Cuman banyak SOP-nya ini yang
kalau istilah tadi dari Teh Sofa belum audit ready nih. Memang bagaimana pendapat Ibu Penny, kenapa urgensinya SOP itu harus menjadi audit ready? Iya, oke. Makasih Mas Panji. Jadi saya memang setuju ya, masih banyak perusahaan atau wajib pajak yang SOP-nya tuh sebenarnya belum audit ready gitu ya. Maksudnya belum ada SOP yang mumpuni untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Sebenarnya jawaban saya ini juga berhubungan tadi dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Aris gitu ya. Apa sih urgensinya untuk pembuatan SOP ini gitu kan? Karena kan misalnya SOP-nya itu belum benar atau belum ada SOP kan nanti pasti timbul pertanyaan seperti datanya tersedia atau enggak gitu kan. Lalu nyari di mana nih datanya, mudah nggak untuk ditemukan. Lalu yang ketiga kan, apakah data yang ada ini sudah akurat atau sesuai dengan permintaan pemeriksa gitu kan. Nah jadi pentingnya SOP itu, yang pertama nih, itu adalah menunjukkan tata kelola atau governance yang baik dari perusahaan itu sendiri. Jadi kan dengan adanya SOP yang tadi kata Pak Aris tax audit friendly gitu ya. Jadi setiap proses bisnis dan perpajakan itu sudah tercatat dan sudah terdokumentasi dengan baik gitu ya. Jadi mudahlah untuk dicari seperti itu. Dan yang kedua itu SOP juga membantu untuk memperkuat perusahaan untuk menyediakan bukti kepatuhan kepada pemeriksa pajak, kepada otoritas. Jadi kan kalau ada SOP dan SOP itu dijalankan dengan benar, pastikan nanti mudah ya untuk memastikan setiap transaksi itu tercatat. Lalu yang ketiga, SOP ini juga bisa membantu perusahaan untuk memberikan klarifikasi kepada pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan itu lebih mudah juga gitu. Karena apa? Karena dokumennya lengkap, lalu asal muasal dokumen tersebut jelas gitu kan. Jadi perusahaan itu bisa lebih menjelaskan dari mana sih datangnya dokumen ini gitu, karena semua terlacak, terrecord dengan rapih seperti itu. Nah mungkin saya bisa kasih gambaran ya untuk kalau misalnya perusahaan yang SOP-nya tuh belum audit ready itu seperti apa gitu kan. Yang pastinya sih ya sebenarnya nih kebalikan dari yang sudah saya sebutkan gitu ya. Pertama, datanya tuh biasa tersebar, tidak terstruktur, ya kan? Bisa jadi orangnya sudah ganti, lalu datanya nggak tahu disimpan di mana, seperti itu. Kalau nggak ada SOP, bisa dipastikan tuh datanya sulit untuk dicari, itu kan yang pertama. Lalu yang kedua, nggak ada penanggung jawab yang jelas atas data tersebut, karena kan nggak ada SOP nih. Jadi bisa aja di internal perusahaan tersebut jadi main tunjuk-tunjukkan, misalnya divisi pajak, divisi akuntansi, oh bukan saya nih yang harusnya nyediain, tapi akuntansi. Sementara divisi akuntansi tidak merasa dia punya kewajiban untuk menyediakan dokumen tersebut, seperti itu. Nah lalu juga karena tadi datanya tersebar dan tidak terstruktur, pastinya akan membutuhkan waktu lebih lama bagi perusahaan untuk mengumpulkan kan. Ada yang mungkin udah disimpan di gudang atau di mana gitu kan ya. Jadi lebih sulit lah bagi wajib pajak atau perusahaan. Nah, dengan kesulitan data ini, data yang mungkin terkumpul tapi tidak lengkap atau bahkan tidak terkumpul gitu kan, itu bisa membuat potensi dari sisi pemeriksa pajaknya gitu ya. Dia request data apa tapi kok disediakannya tidak lengkap atau bahkan tidak ada, nah itu bisa meningkatkan potensi temuan pajak. Karena ketika pemeriksa mau memastikan, mau mengkonfirmasi ini kamu dapat data ini dari mana atau angka ini dari mana, wajib pajak atau perusahaan tidak bisa menjawab, tidak bisa menyediakan supporting dokumennya, seperti itu. Jadi memang untuk perusahaan yang belum memiliki SOP spesifik untuk persiapan pemeriksaan pajak itu biasanya akan kesulitan sih pada saat pemeriksaan pajak itu datang, terutama masalah time frame pemenuhan data. Dan tadi seperti yang sudah disebutkan Bu Heni dan Pak Aris, kalau misalnya ada data yang telah diberikan maka tidak akan bisa diproses untuk sengketa pajak selanjutnya, seperti itu kan bahaya sekali ya. Nah oleh karena itu ya perlulah bagi perusahaan untuk menyiapkan SOP yang memang tax audit friendly atau audit ready, seperti itu. Ya. Mungkin ini ya, saya pernah mendengar Bu Heni itu punya pengalaman ya Bu ya, terkait dengan dokumen yang susah untuk ditemukan ya Bu ya pada saat pemeriksaan pajak. Mungkin bisa diceritakan ya Bu. Iya, saya lihat nih selama karir saya ya sebagai konsultan yang mendampingi pemeriksaan
itu jarang sekali perusahaan punya SOP yang spesifik terkait pemeriksaan pajak gitu. Ya mungkin SOP-SOP yang lain ada. Terus saya jadi pikir kenapa sih ya kalau perusahaan kok kayaknya nggak fokus gitu, nggak kepikiran fokus di situ gitu kan. Karena ya mungkin mereka pikir kan pemeriksaan itu jarang-jarang lah gitu kan. Padahal pemeriksaan itu kan bisa setahun sekali loh gitu. Kalau di LB itu terus-terusan diperiksa gitu. Jadi karena mungkin merasa jarang diperiksa, maka dia prioritasnya jadi rendah gitu untuk menyiapkan SOP terkait pemeriksaan pajak. Nah, tanpa data yang proper, tapi pengen koreksi batal. Ibaratnya kita mau bertempur, dikasih senjatanya bambu, bukan bambu runcing ini mah, bambu tumpul namanya kan. Sedangkan lawan kita itu pakai senjata kaliber M16 gitu kan. Dan bom atom gitu kan. Wah, ini kan gimana ya? Nah, tadi tuh cerita pengalaman saya ya, dari kata Mbak Pei katanya, saya memang punya cerita di mana tadi data wajib pajak itu nggak ada di kantornya nih. Jadi kan biasanya kalau misalnya perusahaannya dia tidak punya tempat penyimpanan yang bagus, itu kan suka di outsource. Nah, itu di outsource itu gudangnya itu ada di Cikarang kadang gitu kan. Jadi saya harus ke sana gitu untuk ngubek-ngubek sampai ke gudang, sedangkan itu hard copy gitu kan. Jadi bukan sistemnya, mereka tuh belum sistem scan ya gitu kan. Udah bingung kita masuk ke gudang ini gimana cara nyarinya gitu kan. Orangnya aja maksudnya yang bagian accounting, bagian perusahaannya aja bingung pas mendampingi kita gitu kan. Belum lagi kalau misalnya pas pemeriksaan itu kan ada data-data yang kita harus minta ke lawan transaksi kita nih. Nanti kan suka ada tuh yang koreksi pajak masukan. Nah, pajak masukan itu dikoreksi karena misalnya SPT masanya itu dianggap belum dilaporkan. Jadi ada data dari kantor pajak itu ada data namanya PKPM ya. Itu datanya katanya belum dilaporkan sama lawan transaksi kita. Jadi pajak masukan kita dikoreksi. Salah satu caranya gimana? Ya kita harus minta SPT lawan transaksi kita kan gitu untuk membuktikan bahwa itu sudah dilaporkan. Itu jadi masalah kan kalau misalnya kita mepet-mepet waktunya gitu. Kita nggak preparation terhadap itu gitu kan. Jadi terus juga misalnya kita ada kontrak yang mungkin kontrak kita itu aslinya mungkin dipegang sama lawan transaksi kita gitu kan. Jadi untuk persiapan pemeriksaan ini nggak bisa main-main ya gitu, nggak bisa sembarangan. Wah, dari pengalamannya Bu Heni, Ibu bener-bener effort banget ya harus sampai ke gudang klien, nyari-nyari data. Belum lagi kalau gudangnya kotor, berantakan, gelap lagi. Bahaya Bu, mengerikan. Iya, apalagi ada tikus Iya. ya di gudang itu kan. Aduh, iya, soalnya itu kenapa? Karena data-data klien itu nggak digitalisasi gitu loh. Jadi semuanya hard copy. Itu tangan saya sampai kotor dan kebaret-baret loh Mas Panji. Harus ada asuransi tuh Bu, dari perusahaannya tuh Bu. Dan itu karena tidak audit ready berarti ya Bu ya. Betul sekali gitu. Siap-siap. Sekarang dari Pak Aris nih, Pak, pengalaman Bapak menangani klien, best practice untuk perusahaan agar audit ready itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau untuk pengalaman saya dalam menghandle pemeriksaan, memang pernah menemukan yang satu perusahaan yang memang sudah benar-benar audit ready lah untuk data-datanya. Jadi mungkin saya ceritakan dulu ya, pada saat proses pemeriksaan itu, kadang kita tidak tahu data mana yang benar-benar diminta sampai detail. Jadi istilahnya itu adalah kita itu harus benar-benar data yang kita miliki benar-benar ready untuk disampaikan. Ya kan? Walaupun mungkin tidak semua di awalnya itu disampaikan, tapi setidaknya kita harus ready data yang mana yang diminta pemeriksa. Nah, data itu kadang kan kaitannya banyak. Maksudnya ada faktur pajaknya, ada bukti potongnya, ada invoice-nya, ada purchase order-nya atau sales orders-nya, ya kan? Ada surat jalannya, ada BAST, ada kontrak, ada mungkin di dalam internal mereka ada adjustment. Itu sangat kompleks. Maksudnya data ini tidak bisa data yang terpecah-pecah.
Mungkin perusahaan punya gitu, tapi bagaimana istilahnya perusahaan itu dapat menyajikan dari satu transaksi itu yang terdiri dari beberapa dokumen data. Kan biasanya kesulitannya di situ. Nah, klien ini sudah bisa menyajikan dalam satu file itu data atas satu transaksi yang diminta tersebut. Jadi dengan membuka satu data itu semua akan bisa terjawab. Kapan dia memesannya, atau kapan dia melakukan atau menerima barangnya, atau kalau jasa itu kapan dia itu menyelesaikannya, kalau memang ada revisinya itu seperti apa, terus bagaimana bunyi kontraknya, terus kapan faktur pajaknya itu dibuat, kalau itu ada kaitan nama jasa kapan itu PPh-nya dipotong. Seperti itu dia bisa disajikan, karena kadang untuk faktur pajak pembuatannya itu berbeda dengan bukti potong. Nah, itulah yang kadang suka kesulitan apabila ada beda waktu. Nah, untuk yang wajib pajak yang sudah audit ready, itu bukan jadi masalah lagi. Dan menambahkan tadi yang sudah Bu Penny sampaikan ya, tadi mungkin saya bisa memberikan gambaran, ini tidak hanya sebatas masalah SOP. Gitu. Kita tidak hanya sebatas mengatur bagaimana kita membuat alur dari dokumen itu supaya ready dalam pemeriksaan. Tidak hanya itu, tapi ada 3 hal. Pertama terkait dengan masalah SOP. SOP harus ada. Kedua, bagaimana kita mendokumentasikan. Mendokumentasikan itu ini yang harus benar-benar kita pertimbangkan. Apa aja isinya di situ. Karena kalau kita tidak pertimbangkan, itu akan ujungnya kembali lagi tidak akan berguna gitu. Karena apa yang diinginkan oleh pemeriksa itu tidak akan tersampaikan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah terkait dengan kertas kerja pembantu. Ini sangat penting. Kan tadi udah kita sampaikan juga ya dari Bu Heni juga, bahwa itu tidak hanya masalah data dan dokumen, tapi ada terkait pengolahan data. Sekarang masalah pengolahan data, untuk wajib pajak besar yang datanya bertransaksinya itu dalam 1 tahun bisa 1 jutaan transaksi ya, itu akan sulit kalau tidak diawali dengan persiapan yang matang. Persiapan yang matang itu untuk apa? Untuk menentukan kertas kerja pembantu itu apa aja yang dibutuhkan. Karena gini, kita harus bisa menyambungkan antara laporan keuangan dengan SPT. Ya kan? Pemeriksa akan nanya, ini SPT ada biaya-biaya ini kan? Anda SPT masanya hanya ini. Itu bagaimana jawabannya? Otomatis itu dibutuhkan namanya ekualisasi. Apakah boleh untuk berbeda? Boleh. Tapi bisa kita jelaskan. Nah, kadang yang agak susah adalah tidak bisa dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan secara data pembukuan, kayak GL, kayak seperti itu kita bisa jelaskan. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya. Mana dokumennya? Nah, tadi yang seperti Bu Heni bilang juga, ada di gudang sana. Nah, itu gimana menyediakannya? Nah, makanya ini ada suatu rangkaian yang benar-benar harus terintegrasi. Jadi 3-tiganya itu harus terpenuhi. Nah, mungkin kalau hanya SOP aja itu mudah, tapi bagaimana dengan tata cara pendokumentasiannya? Kalau itu digital, bagaimana cara menyimpannya? Bagaimana membuat foldernya untuk mudah dicari? Itu kan semua ada tata caranya ya. Terus bagaimana membuat kertas kerjanya? Nah, itu rangkaian 3-tiga itu harus benar-benar dipersiapkan. Kalau itu sudah dipersiapkan, kapanpun akan dilakukan pemeriksaan, kapanpun akan dilakukan rekon atau ekualisasi, itu akan dengan mudah bisa disajikan. Mungkin seperti itu. Siapa berarti tadi yang Bapak paparkan itu adanya SOP persiapan pemeriksaan pajak, lalu juga ada pendokumentasian yang rapi ya Pak ya, yang tersistematis. Lalu yang berikutnya adalah adanya kertas kerja pembantu untuk ekualisasi ya Pak. Yang dari tadi yang Ibu jelaskan permintaan data kan salah satunya ada ekualisasi. Baik, berarti kalau wajib pajak ingin audit ready nih Pak,
Apa tips and trik dari Bapak nih, Pak? Wajib pajak itu memang ingin audit ready, eh, emang perusahaan itu kan otomatis ingin supaya jalan usahanya itu efektif dan efisien, ya kan? Kadang perusahaan itu ingin menerapkan, tapi kesulitan bagaimana caranya, seperti itu ya. Nah, untuk hal-hal tersebut kita bisa membantu dari pihak Tax Prime. Kita dengan pengalaman dari tahun 2012 dan melihat dari menyesuaikan dengan perkembangan perubahan peraturan yang begitu banyak ya, kita sudah menerapkan juga ke beberapa klien ya, istilahnya kita sudah bisa membantu untuk istilahnya bagaimana caranya wajib pajak itu bisa audit ready dokumen manajemen gitu. Dan beberapa selain itu pun kita juga bisa membantu untuk bagaimana sih cara membuat SOP itu yang baik terkait dengan tujuan pemeriksaan. Karena SOP ini kan kita harus mengetahui juga bagaimana proses pemeriksaan itu berlangsung. Data-data apa aja yang diminta, ya kan? Otomatis itu harus benar-benar yang merencanakannya itu harus benar-benar sudah mengetahui itu. Kita bisa membantu itu. Selain itu juga kita bisa juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam istilahnya persiapan pemeriksaan. Karena apa? Kalau data-datanya itu udah ada, kita sudah SOP-nya udah ada, terus dokumentasinya sudah baik, sudah istilahnya sesuai dengan apa yang diminta oleh pemeriksa, terus kita sudah memiliki kertas kerja pembantu. Tapi kalau misalnya pegawai-pegawai dari perusahaan tidak tahu cara menggunakannya kan juga percuma. Betul kan? Benar. Jadi kita bisa juga membantu memberikan training hal-hal tersebut gitu. Jadi kedepannya pun nanti diharapkan cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan lebih minim dan waktu yang dikeluarkan juga akan lebih hemat. Karena apa? Karena dengan biaya yang diinvestasikan di awal, ya kan, itu akan mengurangi risiko besar yang ada di ke depan. Karena sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak tuh sangat masif untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan, karena mereka kan sudah memiliki big data, sudah memiliki sistem yang benar-benar mumpuni, sehingga iya betul, sehingga mereka benar-benar sudah lebih terarah untuk melakukan pemeriksaan. Ditambah lagi adanya PMK 15. Ya sekarang kalau memang perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan untuk menuju ke situ, nanti bisa menghubungi Tax Prime untuk membantunya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Aris. Ya, silakan. Tadi kan juga ya, jadi SOP kita yang mungkin kita susun itu ya, itu salah satunya menyinggung terkait fungsi koordinasi loh. Jadi kadang-kadang ya dari pengalaman saya tuh, perusahaan tuh fungsi koordinasi antar divisi itu kurang ya. Jadi bagian accounting, mencatat apa, itu tidak diketahui oleh bagian pajak. Gitu, begitupun sebaliknya, sehingga ketika di-match-kan ya Pak ya, gitu kan, itu sulit gitu untuk bisa menghubungkan antara laporan keuangan ya atau pengolahan data GL dan segala GL dan TB dan pengolahan pembukuannya itu ke SPT gitu. Jadi ini kayak sendiri-sendiri gitu. Bahkan berdasarkan pengalaman saya pernah tuh ya ada TDR itu bahkan antara divisi accounting sama divisi pajak itu duduknya padahal di satu ruangan. Mereka saling nggak tahu satu sama lain gitu loh. Tidak ada koordinasi. Iya gitu. Nah dengan SOP Audit Ready itu mungkin salah satunya adalah kita ingin memperbaiki fungsi koordinasi tersebut. Siap-siap. Terima kasih Pak Aris, Bu Heni, dan Bu Penny atas paparannya yang sangat jelas dan komprehensif. SOP persiapan pemeriksaan pajak kini bukan lagi sekedar pelengkap administrasi, melainkan garis pertahanan utama yang membangun pondasi audit ready bagi wajib pajak di era PMK 15 tahun 2025, yaitu
wajib pajak harus benar-benar lebih siap daripada sebelumnya. Oke, kita tutup dengan sebuah pantun. Are you ready, Mas Panji? Ready Teh Sofa, SOP rapi, kerjaan happy. Cakep, Audit data nggak deg-degan lagi. cakep. PMK baru tantangan pasti, tapi bareng Tax Prime semua jadi audit ready. Terima kasih, sampai jumpa di Diajak episode selanjutnya. Jangan lupa like, Komen dan subscribe.